Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait materi sistem persamaan linear dua variabel atau lebih kita kenal sebagai SPLDV. Kita jabarkan dulu satu persatu dari istilah sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama ada istilah sistem. Apa itu sistem? Sistem itu artinya unsur yang saling berkaitan. Jadi bisa terdiri dari satu atau lebih dari satu. Kemudian yang kedua, persamaan. Cirinya adalah adanya tanda sama dengan. Selanjutnya, linear. Derajatnya 1. Dan yang terakhir, dua variabel, artinya nanti di persamaan memuat dua variabel yang berbeda, seperti itu. Nah, contohnya, di sini saya bagi jadi dua, ada istilah PLDV, ada SPLDV. Kalau PLDV itu berarti persamaan linear dua variabel. Contohnya seperti ini, 2A dikurangi B sama dengan 5, 300P dikurangi 100.000 sama dengan 150Q. Nah, selanjutnya contoh yang SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini bisa terdiri dari satu PLDV atau lebih. Kalau PLDV saja berarti hanya satu, tapi kalau SPLDV boleh satu, boleh lebih, seperti itu. Nah, contoh yang pertama, X plus 3Y sama dengan 5. Yang kedua, 3M plus 2N sama dengan 24 dan M-3 sama dengan 6. Nah, ini satu sistem. Ini satu sistem, ini satu sistem. Seperti itu ya. Jadi kalau PLDV itu hanya satu, tapi kalau SPLDV bisa satu, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Intinya bisa satu atau gabungan dari beberapa PLDV. Bu Elita ada sedikit catatan terkait bentuk PLDV. Coba perhatikan, di sini saya tuliskan bahwa bentuk berikut ini sama. Padahal kalau sekilas kita lihat kan berbeda ya. Terus cara taunya kalau mereka sama apa? Kita posisikan X-nya sama, Y-nya sama, konstantanya sama. Nah, ini kan beda-beda ya. Nah, kita seragamkan dulu. Yang pertama dari bentuk ini. Nah, kita anggap patokannya bentuknya seperti ini. Ada X dan Y ruas kiri, ruas kanannya konstanta. Tapi coba kita lihat, ini kan 4, 8, 16. Semuanya habis dibagi 4. Maka kita sederhanakan dulu, semuanya dibagi 4. Nah, berarti nanti bentuk yang pertama, itu kita bagi 4. Hasilnya apa? 4X dibagi 4. Hasilnya X, negatif 8Y dibagi 4, negatif 2Y. Yang ruas kanan, 16 dibagi 4. Nah, ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari bentuk pertama. Bagaimana dengan bentuk yang kedua? Nah, ini posisinya beda nih. 4Y harusnya di sini, negatif 8 harusnya di sini. Cara ngubahnya gimana? Caranya seperti ketika kalian PLSV kemarin. Saya tulis di sini, coretan 2X dikurangi 8 sama dengan 4Y. Nah, artinya kan ruas kanan 4Y-nya harus hilang tuh. Kalau positif, ngilangkannya dengan dikurangi 4Y. Berarti ruas kiri, 2X dikurangi 4Y ditambah 2X dikurangi 4Y dikurangi 8 ya. Nah, ruas kanan 4Y-nya habis. Nah, ruas kiri negatif 8-nya kan harus hilang, berarti ditambah 8. Ruas kirinya jadi 2X dikurangi 4Y, ruas kanan 0 tambah 8, 8. Nah, ini posisinya sudah sama ya. Dengan yang ini, ada X, Y, konstanta. Kita tuliskan sekarang. Oh, sebelumnya coba perhatikan. Di sini, dari proses panjang ini sebenarnya ada suatu kesimpulan yang bisa langsung kalian dapatkan. Apa itu? Perhatikan di sini. Mula-mula posisi negatif 8 di ruas kiri. Pas di ruas kanan bagaimana? Nah, jadi positif. Artinya kalau mereka pindah ruas, berarti tandanya lawannya. Kemudian 4Y. Yang mula-mula di kanan dia positif, berarti kalau ke kiri dia negatif. Itu cara cepatnya
kalau kita melakukan perubahan bentuk. Kalau cara yang sebenarnya ya seperti ini, cuman bisa kita persingkat dengan seperti itu tadi. Jadi kalau dari kiri ke kanan, dia ganti tanda, gampangannya seperti itu. Nah, sekarang kita tuliskan yang nomor 2. Dari coretan yang di bawah, berarti kita punya bentuk apa? 2x dikurangi 4y sama dengan 8. Nah, ini kan semuanya habis dibagi 2 tuh. Kita bagi 2 aja. Berarti x dikurangi 2y sama dengan 4. Nah, mulai kelihatan kalau ini dan ini sama. Berikutnya yang nomor 3. Sama seperti nomor 2, karena posisinya berbeda, maka kita seragamkan dulu. Kita butuhnya apa? X dan Y berada di satu tempat. Berarti, terus apa? X-nya harus positif. Nah, X itu positifnya di sebelah mana? Di sebelah kanan. Berarti Y-nya yang kita geret ke kanan. Kalau di kiri positif, berarti di kanan negatif. Berarti jadinya 4 sama dengan X plus, negatif ya, karena dari positif, dikurangi 2Y. Nah, ini kan sama ya, kanan sama kiri. Berarti boleh dong kita oper. X dikurangi 2Y sama dengan 4. Nah, sudah kelihatan bahwa bentuk pertama, kedua, dan ketiga adalah sama. Berikutnya, metode penyelesaian SPLDV. Ada 3 metode yang biasa digunakan dalam menyelesaikan SPLDV, yang nantinya kalian bisa pilih salah satu ketika tidak ada perintah khusus. Yang pertama ada namanya eliminasi atau menghilangkan. Jadi kita hilangkan satu-satu ya. Ada 2 variabel, kita hilangkan satu, kita fokus pada satunya, seperti itu. Kemudian yang kedua, substitusi atau mengganti. Berarti salah satu variabel nanti diganti biar sama dengan variabel lainnya. Yang terakhir, campuran, yaitu gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, contoh di sini misalkan tentukan nilai M dan N yang memenuhi sistem persama linear 2 variabel ini. Kita coba dengan masing-masing cara. Yang pertama, ada metode eliminasi atau menghilangkan. Kita sudah punya bentuk SPLDV yang tadi. Kita tuliskan terlebih dahulu. 3M ditambah 2N sama dengan 24. Nah, ketika kita melakukan eliminasi, usahakan posisi variabel sama. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, M dan N di ruas kiri, konstanta di kanan. Lah, ini N-nya di kanan, berarti kita pindah ke kiri. Seperti yang tadi, kalau di kanan positif, ke kiri berarti negatif. Kemudian negatif 3, karena di kiri negatif, berarti di kanan positif. Berarti bentuk lain dari yang kedua adalah M dikurangi N sama dengan 3. Nah, kalau sudah seperti ini, coba perhatikan. Di sini, misal kita menghilangkan M dulu. Kita lihat KPK-nya 3 dan 1 berapa ya? 3 kan ya? Oke, biar jadi 3M semuanya, berarti ini yang atas harus saya kalikan 1, yang bawah saya kalikan 3. Tujuannya apa? Biar yang sini sama-sama 3M, karena kita mau menghilangkan kan ya. Nanti kita kurangkan jadi hilang. Nah, sekarang kita tulis hasilnya. 3M kali 1, 3M. 2N kali 1, 2N, 24 kali 1, 24. Nah, intinya di sini, persamaan ini dikalikan 1. Yang bawah bagaimana? Persamaan ini semuanya dikalikan 3. Hasilnya kita tulis, berarti 3M dikurangi 3N sama dengan 9. Nah, di sini 3M-nya sudah sama. Kalau sama-sama positif, biar hilang gimana? Berarti yang pertama dikurangi yang kedua. Nah, di sini kita tambahkan kurang. Nah, artinya apa? 3M kurangi 3M, 2N dikurangi negatif 3N, 24 dikurangi 9. Seperti itu cara bacanya. 3M dikurangi 3M habis atau 0, kemudian 2N dikurangi negatif. Ingat, dikurangi negatif artinya ditambah. Berarti hasilnya adalah 5N.
Kemudian 24 dikurangi 9 hasilnya adalah 15. Nah, ketemu 5N sama dengan 15. Biar jadi N berarti dibagi 5. Berarti N sama dengan 3. Nah, yang pertama sudah ketemu, N-nya sama dengan 3. Yang kedua sekarang, masih sama, bentuknya seperti ini kita tulis dulu. Tapi sekarang kita menghilangkan N ya. 3M plus 2N sama dengan 24. M dikurangi N sama dengan 3. Kita lihat di sini yang akan dihilangkan adalah, nah, KPK-nya 2 dan 1 berapa? 2. Berarti yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2. Nah, berarti persamaan atas dikali 1, persamaan bawah dikali 2. Hasilnya apa? 3M ditambah 2N sama dengan 24. Yang bawah semuanya dikali 2. 2M dikurangi 2N sama dengan 6. Nah, kalau sudah seperti ini, kita perhatikan. Kalau tadi 3M dan 3M biar hilang dikurangi, kalau ini kan 2N dengan negatif 2N. Diapakan ya biar 0? Nah, di sini ada catatan lagi. Kalau dia tandanya sama, berarti di sini kita kurangkan. Kalau tanda beda, kita tambahkan. Maksudnya apa? Ini tadi kan apa? 3M, 3M, berarti sama-sama positif, berarti tandanya kita kurangkan. Sekarang 2N dan negatif 2N biar jadi 0, lihat tandanya di sini adalah berbeda, maka prosesnya adalah kita tambahkan. Berarti atas tambah bawah. 3M tambah 2M, 2N ditambah negatif 2N, 24 tambah 6. Berarti kita punya apa? 5M. 2N dikurangi 2N habis ya, tambah dengan 30. Nah, kita bagi dengan 5 juga. Berarti M sama dengan 6. Nah, kita punya 2 solusi nih. Yang pertama, N sama dengan 3 dan M sama dengan 6. Yang kedua, ada metode substitusi atau mengganti. Nah, cirinya substitusi ini kita paling mudah kalau kita lihat siapa ya yang di sini koefisiennya 1. Ini 3, ini 2, ini 1, ini 1. Oke, kita pilih antara ini. Kita ubah jadi bentuk, misalnya saya maunya M sama dengan. Oke. Kita ubah dulu bentuk yang saya tulis aja. 1, 2. 2 diubah. Nah, kita ubah jadi bentuk, oh di sini sudah N sama dengan ya. Kalau sudah N sama dengan, kita ubah gini aja, N sama dengan M-3. Nah, ini nanti buat apa? Buat dimasukkan ke N yang sini. Nah, sekarang kita proses yang pertama. Kita tulis 3M plus 2N sama dengan 24. Ini proses yang pertama. Proses yang kedua. Nah, kita kan punya apa? Punya N nilainya M dikurangi 3. Berarti di sini 3M ditambah 2 dalam kurung M-3 sama dengan 24. Ingat, ini tadi asalnya, kan ini N. N-nya saya ganti dengan ini. Kenapa? Karena N sama dengan M dikurangi 3. Yuk kita lanjutkan. Berarti 3M ditambah, seperti biasa kita kalikan satu-satu, berarti 2M dikurangi 6 sama dengan 24. Nah, yang sejenis jadikan 1. 5M dikurangi 6 sama dengan 24. Kemudian, karena di sini tempatnya variabel, berarti negatif 6 harus hilang dengan ditambahkan 6. Berarti 5M sama dengan 30, M sama dengan dibagi 5 ya, 6. Nah, sama kan seperti yang tadi. Selanjutnya,
Lah, ini kalau sudah ketemu M sama dengan 6 diapakan? Kita bisa masuk ke proses yang ketiga. Kita tadi punya dari bentuk 1 dan 2. Kita punya bentuk N sama dengan M kurangi 3 dan M-nya adalah 6. Lah, kita pakai dua-duanya ini. Berarti N sama dengan, saya tulis dari M dikurangi 3. M-nya berapa? M-nya adalah 6. Berarti 6 kurangi 3 sama dengan 3. Nah, udah selesai. Kita sudah punya hasil bahwa M-nya sama dengan 6, kemudian N-nya sama dengan 3. Sama seperti yang tadi, hanya berbeda caranya saja. Yang terakhir, metode campuran eliminasi dan substitusi. Nah, berarti yang pertama kita eliminasi, yang kedua pakai yang substitusi. Eliminasi seperti yang tadi, kita tulis dulu. 3M plus 2N sama dengan 24. Yang kedua, kita samakan bentuknya jadi apa tadi? M dikurangi N sama dengan 3. Oke, kalau eliminasi gini siapa ya yang harus dihilangkan dulu? Tidak ada ketentuan ya, jadi boleh yang pertama, boleh yang kedua, tetap hasilnya akan sama dari proses manapun. Misalkan di sini saya mau menghilangkan yang N dulu lah, biar agak beda kayak yang pertama. Berarti KPK-nya 1 dan 2 adalah 2, yang atas saya kali 1, yang bawah saya kali 2. Berarti 3M tambah 2N sama dengan 24, yang bawah 2M dikurangi 2N sama dengan 6. Ingat, karena tadi tanda beda kita tambah. Oke, berarti operasinya ditambah. 3 tambah 2, 5M, 2N ditambah negatif 2N habis, 24 tambah 6, 30. Kita bagi 5, berarti M sama dengan 6. Lah, setelah M-nya 6, substitusi ke bentuk salah satu. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Misal saya pakai yang pertama. Berarti saya punya apa? 3M plus 2N sama dengan 24. Tapi kita sudah punya bahwa M-nya sama dengan 6. Kita masukkan 3 kali 6. Ingat, 3M itu bukan 3 ditambah M, tapi 3 dikali M. Ya kan? Kalau nggak ada tandanya berarti dia dikali, seperti itu. Kemudian ditambah 2N sama dengan 24. Berarti ini 18 tambah 2N sama dengan 24. Nah, saya taruh sebelahnya. 18-nya harus hilang, berarti dikurangi 18 ya. 2N sama dengan 24 dikurangi 18. Berapa? 6. N sama dengan 3. Kita bagi dengan 2. Nah, ketemu hasil yang sama. Jadi 3 metode tadi hanya beda di langkah, tapi hasilnya akan tetap sama, yaitu M6, N-nya 3. Selanjutnya, tentang penyelesaian SPLDV. Jadi untuk SPLDV sendiri bisa satu penyelesaian, ada banyak penyelesaian, ada tidak punya penyelesaian. Maksudnya apa? Nah, yang pertama, memiliki tak hingga banyak solusi, terdiri dari satu PLDV. Jadi kalau cuma satu saja SPLDV-nya, maka solusinya banyak. Contohnya apa? Misalkan ini, 2A dikurangi B sama dengan 5. Maka di sini kemungkinannya, contoh misalkan, A-nya 2, berarti B-nya negatif 1. Kemudian saya ganti, A-nya sama dengan 3, maka B-nya sama dengan 1. Kemudian saya ganti, A-nya sama dengan misalkan 5, berarti B-nya berapa? 5 juga. Nah, maka ketika hanya ada satu PLDV, solusinya itu bisa banyak sekali. Makanya di sini kita sebut tak hingga banyak solusi, jadi sangat banyak. Kemudian bentuk yang kedua yang kita kerjakan tadi, kalau dia ada dua PLDV yang berbeda, saya katakan berbeda, tadi saya sudah menjelaskan kapan mereka dianggap sama dan berbeda. Ya, sama kalau ketika bentuk paling sederhananya sama persis, berbeda kalau bentuk sederhananya berbeda. Nah, seperti soal yang sebelumnya kita kerjakan, itu kan berarti berbeda. Dia bakal punya tepat satu solusi seperti tadi. Tadi kita punya ya, M-nya 6,
N-nya 3. Nah, itu solusi dari yang ini. M-nya sama dengan 6, N-nya sama dengan 3. Sudah, dia nggak punya bentuk lain lagi yang sama. Yang hasilnya benar maksudnya. Kemudian yang terakhir, tidak memiliki solusi. Nah, kalau ini dia variabelnya saja hanya 2, tapi persamaannya ada lebih dari 2. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Lah, biasanya kalau mereka semuanya berbeda, itu pasti nanti tidak punya selesaian. Tapi kalau misalkan, loh ternyata persamaan pertama dan kedua ternyata sama, ya udah berarti artinya dia cuma 2, gitu kan? Nah, di sini dia tiga-tiganya ini kebetulan berbeda, ya kan? Nah, kalau dia persamaannya beda-beda, lebih dari 2, berarti dia tidak akan punya solusi. Cara tahunya gimana ya, Bu? Kalian nyobanya dua-dua, misalkan pertama dan kedua dicari dulu XY-nya, kemudian 2 dan ketiga dicari XY-nya, terakhir 1 sama 3 dicari XY-nya. Nanti pasti hasilnya akan beda-beda. Nah, di sana kita tahu bahwa dia tidak punya solusi yang tetap, karena beda semuanya, harusnya kan sama kalau solusi. Tuh. Berikutnya, contoh soal. Kalau tadi kita sudah punya SPLDV-nya, sekarang kita punyanya bentuk cerita nih. Berarti gimana? Kita ubah jadi bentuk matematikanya dulu. Apa itu bentuk matematikanya? Ya, kita ubah jadi bentuk aljabar. Nah, di sini contohnya ada 3 sekawan yang pergi ke toko buku. Lah, Ani membeli 2 pensil 3 ballpoint dan membayar 8,5. Bella 3 pensil 1 ballpoint membayar 7,5. Sekarang si Cita ingin membeli 1 pensil dan 1 ballpoint. Berapa uang yang harus dibayar Cita? Nah, di sini berarti kita tuliskan dulu bentuknya. Dari miliknya Ani dulu, berarti kita punya apa? 2P ditambah 3B sama dengan 8.500. Punyanya si Bella, 3P ditambah 1B atau cukup ditulis B sama dengan 7.500. Nah, di sini kenapa Bu Elita pakai P dan B? Biar kita enak ketika mengingat-ingat. P ini milik siapa ya? P itu adalah harganya pensil. Oh ya, jangan lupa. P itu bukan banyak pensil atau pensil, tapi P adalah harga 1 pensil. Kemudian B adalah harga 1 ballpoint. Nah, jadi P itu bukan pensil atau banyaknya pensil, tapi harga 1 pensil. Kenapa? Lah, di sini kita bicara tentang yang harus dibayar atau habisnya setelah membeli pensil dan ballpoint tadi. Nah, kenapa harus pakai P dan B? Biar kita enak ketika mengingat. P itu miliknya pensil, harganya pensil. B miliknya ballpoint, harganya ballpoint. Jadi tidak selalu kita harus pakai X dan Y ya. Variabel itu ada 26 pilihannya. Semua abjad boleh kalian gunakan. Gunakan semaksimal mungkin. Kalau misalkan huruf depannya beda, ya sudah gunakan. Kalau pas sama gimana? Ya disiasati sendiri. Di sini kebetulan pensil dan ballpoint. Bedakan hurufnya, berarti yang pertama saya buat P, yang kedua saya buat B. Kita di sini yang dimisalkan adalah harganya. Oke, setelah kita buat seperti ini, next. Sekarang kira-kira cara yang paling gampang itu pakai metode yang mana ya? Kalau sarannya Bu Elita, paling gampang biasanya itu yang metode campuran. Jadi pertama kita pakai eliminasi dulu, selanjutnya kita substitusi hasil yang kita temukan pertama. Oke, kita coba dengan yang campuran. Berarti kita hilangkan siapa nih misalnya? Misal kita hilangkan yang depan aja deh. 2P dan 3P. 2 dan 3, KPK-nya adalah 6. Berarti yang atas kita kali 3, bawah kita kali 2. Berarti yang atas semua persamaan dikali 3 hasilnya 6P ditambah 9B sama dengan berapa itu? 8,5 dikali 3 berarti 25.500. Yang kedua, semuanya dikalikan 2 berarti 6P ditambah 2B sama dengan 15.000. Nah, siapa yang kita hilangkan? Kita hilangkan adalah P, tandanya sama, berarti kita kurangkan.
6P dikurangi 6P habis, 9B kurangi 2B hasilnya 7B. Nah, 25.500 kurangi 15.000 berarti berapa? 10.500. Nah, biar ketemu B, kita bagi dengan 7, berarti B sama dengan 1.500. Nah, yang perlu kalian ingat, ketika kita menghilangkan P, yang ketemu nanti adalah B-nya, dan sebaliknya. Kalau kita hilangkan B, yang ketemu adalah P-nya. Sekarang kita sudah punya nilai B sama dengan 1.500. Nah, sekarang kita pakai substitusinya. Saya mau pakai yang bawah deh. Berarti 3P ditambah 1B atau B sama dengan 7.500. Kita masukkan 3P ditambah 1.500 sama dengan 7.500. Berarti 3P sama dengan 7.500. Kita kurangkan dengan kedua ruas 1.500 ya. Ruas kirinya habis, ruas kanan tinggal 6.000. Nah, kemudian berarti kita bagi 3, P sama dengan 2.000 rupiah. Nah, pertanyaannya tadi gimana? Kalau si Cita ingin membeli 1 pensil dan 1 ballpoint, berapa yang dibayar? Berarti 2.000 ditambah 1.500 sama dengan 3.500. Berarti uang yang harus dibayarkan Cita adalah 3.500. Seperti itu. Sekian penjelasan dari Bu Elita terkait materi SPLDV. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.